Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok Ma'had E Filsafat Umum yang beranggotakan saya sendiri, Livio Aleni, kemudian Kurnia Hidayat, Laila Nur Hasanah, Muhammad Iqbal, Muhammad Baihaqi, Sarjun Mas Bait, Sofiana, Slamet Widodo, Sulkarnadi, Susilo Wahyudi, dan yang terakhir Tulus Anggoro. Kami di sini akan mempresentasikan tentang karakteristik filsafat abad pertengahan. Dan pada masa patristik, pada masa skolastik, dan pada masa peralihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo Fadlun Wahyudi. Saya akan menjelaskan tentang pengantar abad pertengahan. Filsafat barat abad pertengahan yaitu pada tahun 479 sampai dengan 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Para ahli fikir saat itu tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakannya akan mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang diadakannya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap agama. Karena itu, kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan larangan yang ketat, yang berhak melaksanakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut dan mereka dianggap orang murtad dan kemudian diadakan pengejaran terhadap orang-orang murtad ini mencapai puncaknya pada saat Paus Innocentius III yang paling berhasil dalam pengajaran orang-orang murtad ini di Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sulkarnadi. Saya akan melanjutkan pembahasan filsafat pada abad pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan dikenal sebagai upaya ataupun sistem yang mengacu pada nilai-nilai fanatisme, di mana nilai-nilai fanatik tadi diwujudkan melalui pengajaran gereja-gereja secara membabi buta. Kemudian hal ini dibuktikan pada abad ke-6, di mana pemikiran filsafat pada saat itu memiliki tenggang waktu yang sangat lama. Karena tenggang waktu yang lama tadi, sehingga pengetahuan juga terhambat di semua lini, baik itu ilmu pengetahuan sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kerusakan-kerusakan tersebut disebabkan karena kebanyakan pemerintahan yang belum beradab mengacu kepada pemerintahan Romawi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat itu abad ke-6 dan ke-7 pemerintahan Romawi adalah pemerintahan yang kacau, sehingga pemerintahan yang mengikutinya tentunya akan ikut rusak. Terima kasih. Nama saya Sarjun Mas Bait. Saya akan membahas tentang filsafat di abad pertengahan. Umat Kristiani maupun peradaban Kristiani yang dibangun pada abad kelima pada saat itu sangat kacau. Datanglah pemerintahan Karel Agung di tahun 742 sampai 814. Pada awal abad pertengahan di Eropa, pada waktu itulah kebudayaan mulai bangkit dan bangkitlah ilmu pengetahuan dan kesenian. Dan juga ilmu filsafat diperhatikan. Bahkan filsafat di pertengahan itu dia pemikirannya berbeda dengan dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah perkumpulan bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa. Teman-teman, mari kita lanjutkan tentang bahasan karakteristik filsafat abad pertengahan. Filsafat barat abad pertengahan dikatakan juga sebagai abad kegelapan, karena pada masa itu semua terikat dengan gereja. Baik kegiatannya, hasil karyanya, pemikiran manusia benar-benar diawasi dengan ketat oleh gereja. Orang yang pemikirannya tidak sesuai dengan pemikiran gereja dan berani mengungkapkan pendapat tersebut
akan dihukum berat. Bisa dikatakan, pada abad ini teologi dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan filsafat. Filsafat harus diuji, apakah bertentangan dengan gereja atau tidak ajarannya. Di antara karakteristik abad pertengahan, yaitu yang pertama, filsafat berfungsi melayani teologi. Yang kedua, filsafat abad pertengahan memiliki ciri khas, yakni dipengaruhi filsafat gereja dan benar-benar didominasi oleh gereja. Yang ketiga, setiap filsafat yang bertentangan dengan ajaran gereja ditolak dan harus dilenyapkan. Begitu pula dengan para pendukungnya. Yang keempat, metode berpikirnya mengandung unsur-unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang-orang gereja. Dan yang terakhir, cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. Demikian ciri karakteristik filsafat abad pertengahan. Masa patristik. Kita kenal dulu masa patristik ini menurut istilah berasal dari kata lain Peter atau Bapak. Apa itu Bapak? Yaitu para pemimpin gereja. Nah, siapakah yang memilih para pemimpin gereja ini? Yaitu dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir ini menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Ada yang menolak filsafat Yunani, ada juga yang menerimanya. Nah, bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itu. Kemudian bagi mereka yang menerima filsafat Yunani, itu boleh, akan tetapi diambil cara berpikirnya atau metodenya saja. Nah, perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka orang-orang Kristen yang menolak filsafat Yunani itu munafik. Kemudian orang-orang dituduh munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah dan pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. Akibatnya, muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis, pembela iman Kristen. Dengan kesadarannya, mereka membela iman Kristen. Para pembela iman Kristen ini ialah yang pertama, Justinus Martir, dan yang kedua, Irenaeus, yang ketiga, Clemens, dan yang keempat, Origenes, yang kelima, Gregorius Nyssa, dan yang keenam, Tertullianus, dan yang terakhir adalah Agustinus. Dari ketujuh tokoh ini, merekalah tokoh-tokoh filsafat yang ada pada masa patristik. Kemudian yang keempat adalah masa skolastik. Skolastik berasal dari kata skul yang berarti adalah sekolah. Skolastik mengacu pada aliran filsafat yang berkaitan dengan sekolah. Beberapa corak khas dari masa skolastik antara lain adalah: yang pertama, filsafat skolastik adalah filsafat yang didasarkan oleh agama sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Kemudian yang kedua adalah filsafat skolastik disebut juga sebagai filsafat yang mengabdi pada teologi yang rasional untuk memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, baik buruk, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, filsafat skolastik termasuk ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi dari kepercayaan dan akal. Kemudian yang keempat, filsafat skolastik merupakan filsafat Nasrani karena dipengaruhi oleh ajaran gereja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan filsafat skolastik antara lain adalah: yang pertama, religius, kemudian yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Kemudian akan saya lanjutkan penjelasan dari masa skolastik. Masa skolastik dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama,
masa skolastik awal, yang kedua skolastik puncak, yang ketiga skolastik akhir. Masa skolastik awal ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Tokoh-tokohnya antara lain ada Aquinas pada tahun 735 sampai 805. Kemudian ada Johannes Cotes Eriugena pada tahun 815 sampai 870. Kemudian ada Peter Lombard tahun 1100 sampai 1160. Kemudian ada John Salisbury tahun 1115 sampai 1180. Dan yang terakhir ada Peter Abelardus pada tahun 1079 sampai 1180. Kemudian masa skolastik puncak ditandai dengan berdirinya Universitas Alma Mater di Paris. Tokoh-tokohnya antara lain ada Albertus de Grote, Bonaventura, G.D. Scotus, dan William Occam. Dan terakhir skolastik akhir terjadinya kejenuhan pemikiran filsafat sehingga terjadi keberhentian dalam perkembangan filsafat. Tokoh-tokohnya antara lain William Occam dan Nicholas Cusasus. Masa peralihan. Filsafat barat mulai mengalami perubahan, yaitu di abad ke-14 sampai dengan abad ke-16. Hal ini disebut sebagai masa peralihan, yaitu cikal bakal dimulainya filsafat modern. Filsafat barat di masa peralihan dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Renaissance. Renaissance merupakan suatu fenomena filsafat yang dimulai dari Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Pemikiran Renaissance menempatkan manusia sebagai pusat dari pandangan kehidupan. Siapa sajakah tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Dan tahapan yang selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu humanisme. Humanisme merupakan gerakan yang tujuannya untuk melepaskan filsafat dari ikatan gereja dan berusaha menemukan kembali sastra Yunani dan juga sastra Romawi. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo, Valia, Erasmus, dan Thomas More. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan reformasi. Tahapan reformasi ini ditandai dengan perbaikan gereja Katolik dan kemudian menjadi dasar dari berkembangnya Protestanisme. Siapa sajakah tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya diantaranya adalah John Calvin dan Martin Luther King. Kesimpulan perjalanan abad pertengahan. Filsafat Eropa itu berasal dari filsafat Yunani yang tiba di daratan Eropa dan tersebar karena kebesaran kekuasaan Romawi. Kemudian berubah setelah berbaur dengan ajaran agama Kristen di daratan Eropa. Filsafat Barat abad pertengahan terjadi pada tahun 476 sampai 1492. Juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pendapat ini berdasarkan pendekatan sejarah gereja. Pada saat itu, manusia tidak lagi memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran bertentangan dengan ajaran gereja, orang-orang yang mengemukakan akan mendapat hukuman berat. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapa yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli fikir. Dari golongan ahli fikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya.
Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada juga yang menerimanya. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan karena semata-mata bercorak agama. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Masa peralihan ini ditandai munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.